Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan, nomor NIM 2892250196 dari Prodi Manajemen Kampus Cikarang, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi distribusi frekuensi dari mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia. Silakan disimak. Distribusi frekuensi adalah cara untuk mengatur data dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah kemunculan setiap nilai atau rentang nilai dalam kumpulan data. Distribusi frekuensi berguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data numerik, terutama ketika jumlah nilai yang terlalu banyak untuk dianalisis secara manual. Dalam distribusi frekuensi, nilai-nilai dalam kumpulan data dikelompokkan ke dalam interval nilai atau kelas, dan frekuensi kemunculan setiap kelas dicatat. Kumpulan data kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi yang mencakup kolom untuk kelas-kelas nilai frekuensi dan seringkali frekuensi relatif dan presentasi relatif. Distribusi frekuensi terdiri dari data kualitatif, data relatif dan data presentasi kualitatif, dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam statistik, distribusi frekuensi kualitatif adalah distribusi frekuensi yang digunakan untuk mengorganisir data yang bersifat kualitatif atau non-numerik. Data kualitatif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori atau kelompok, dan distribusi frekuensi kualitatif akan menunjukkan jumlah pengamatan atau frekuensi masing-masing kategori atau kelompok dalam data tersebut. Dalam distribusi frekuensi kualitatif, data dikumpulkan dan dihitung beberapa kali masing-masing kategori muncul dalam kumpulan data. Misalnya, jika Anda memiliki data tentang jenis kelamin mahasiswa dalam sebuah kampus, Anda dapat menggunakan distribusi frekuensi kualitatif untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan dalam kumpulan data tersebut. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi. Tabel ini menunjukkan bahwa ada 30 mahasiswa laki-laki dan 40 mahasiswa perempuan dalam kumpulan data tersebut. Dalam distribusi frekuensi kualitatif, frekuensi dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti contoh di samping, atau dalam bentuk diagram seperti diagram lingkaran atau batang. Distribusi frekuensi kualitatif dapat membantu untuk memvisualisasikan pola-pola dalam data kualitatif dan memberikan gambaran tentang bagaimana kategori atau kelompok didistribusikan dalam populasi yang diamati. Selanjutnya, yang kedua, data relatif dan data persentase kualitatif. Dalam distribusi frekuensi data kualitatif, selain menggunakan frekuensi absolut, kita juga dapat menggunakan frekuensi relatif dan presentasi kualitatif. Frekuensi relatif menunjukkan proporsi masing-masing kategori dalam data, sedangkan presentasi kualitatif menunjukkan proporsi dalam bentuk persentase. Data presentasi kualitatif adalah data yang menggambarkan proporsi atau persentase dari sebuah variabel kualitatif atau non-numerik dalam sebuah populasi atau sampel. Contoh variabel kualitatif adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis pendidikan, atau status pernikahan. Data presentasi kualitatif dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi atau sebaran proporsi dari setiap kategori atau kelas dalam variabel tersebut.
Untuk mengorganisir data presentasi kualitatif, dapat digunakan tabel frekuensi relatif atau tabel persentase. Tabel frekuensi relatif menunjukkan jumlah pengamatan atau frekuensi ini dari setiap kategori atau kelas. Sedangkan tabel persentase menunjukkan persentase dari setiap kategori atau kelas. Berikut rumusan frekuensi relatif. Untuk menghitung frekuensi relatif, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Frekuensi relatif sama dengan frekuensi kategori dibagi jumlah total pengamatan. Sedangkan untuk menghitung persentase kualitatif, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Persentase kualitatif sama dengan frekuensi relatif dikali 100%. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi relatif dan persentase kualitatif. Dalam tabel di atas, frekuensi relatif untuk kategori laki-laki dihitung dengan membagi frekuensi laki-laki yang berjumlah 30 dengan jumlah total pengamatan sebanyak 70 yang menghasilkan 0,4286. Persentase kualitatif untuk kategori laki-laki dihitung dengan mengalihkan frekuensi relatif atau sebesar 0,4286 dengan 100% yang menghasilkan 42,86%. Demikian pula frekuensi relatif untuk kategori perempuan dihitung dengan membagi frekuensi perempuan yang berjumlah 40 dengan jumlah total pengamatan sebanyak 70 yang hasilnya 0,5714. Persentase kualitatif untuk kategori perempuan dihitung dengan mengalihkan frekuensi relatif 0,5714 dengan 100% yang menghasilkan 57,14%. Yang ketiga adalah data kuantitatif. Dalam statistik distribusi frekuensi kuantitatif adalah distribusi frekuensi yang digunakan untuk mengorganisir data yang bersifat kuantitatif atau numerik. Data kuantitatif dapat berupa angka seperti tinggi badan, berat badan, atau usia. Dan distribusi frekuensi kuantitatif akan menunjukkan jumlah pengamatan atau frekuensi masing-masing rentang nilai atau kelas dalam data tersebut. Dalam distribusi frekuensi kuantitatif, data dikelompokkan ke dalam beberapa rentang nilai atau kelas yang sama lebar. Rentang nilai atau kelas ini dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti dengan menggunakan aturan Sturges atau aturan Scott. Setelah rentang nilai atau kelas ditentukan, jumlah pengamatan atau frekuensi dalam setiap rentang nilai atau kelas bisa dihitung. Aturan Sturges adalah sebuah metode untuk menentukan jumlah kelas optimal dalam pembuatan histogram atau grafik frekuensi untuk data kuantitatif. Metode ini dinamai sesuai dengan penemunya, yaitu Herbert Sturges pada tahun 1926. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi kuantitatif. Tabel ini menunjukkan bahwa ada 4 pengamatan atau frekuensi dalam rentang nilai atau kelas 150 sampai dengan 159 cm. Selanjutnya, 12 pengamatan dalam rentang nilai atau kelas 160 cm sampai dengan 169 cm. Dan selanjutnya, 18 pengamatan dalam rentang nilai atau kelas 170 sampai dengan 179 cm. Dan 8 pengamatan dalam rentang nilai atau kelas 180 sampai dengan 189 cm. Dan yang terakhir, 2 pengamatan dalam rentang nilai atau kelas 190 cm sampai dengan 199 cm. Dalam distribusi frekuensi kuantitatif, frekuensi dapat juga disajikan dalam bentuk diagram seperti histogram atau poligon frekuensi.
Distribusi frekuensi kuantitatif dapat membantu untuk memvisualisasikan pola-pola dalam data kuantitatif dan memberikan gambaran tentang sebaran nilai-nilai dalam populasi yang diamati. Berikut contoh grafik histogram untuk data kuantitatif yang tadi sudah disampaikan. Kesimpulan, distribusi frekuensi kualitatif dapat membantu untuk memvisualisasikan pola-pola dalam data kualitatif dan memberikan gambaran tentang bagaimana kategori atau kelompok didistribusikan dalam populasi yang diamati. Selanjutnya, distribusi frekuensi data kualitatif dengan frekuensi relatif dan presentasi kualitatif dapat membantu kita memahami proporsi kategori dalam data dan memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang distribusi kualitatif data. Dan yang terakhir, distribusi frekuensi kuantitatif dapat membantu untuk memvisualisasikan pola-pola dalam data kuantitatif dan memberikan gambaran tentang sebaran nilai-nilai dalam sebuah populasi yang diamati. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian, dimohonkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.